Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pesona, ranah informasi pemilu dan pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau seorang pengacara, kemudian dosen juga, kemudian konsultan hukum juga. Nah, pengalaman beliau pernah mengajar di Universitas Muhammadiyah. Kemudian terakhir di IAIN Memonjol. Nah, UIN, ya, UIN. Ya, selamat datang di Bawaslu Pesisir Selatan, Bang Roni, ya. Oke. Sebagai pengantar untuk netizen, kita mengambil tema terkait dengan potensi pelanggaran pemilu serentak untuk tahun 2024 dalam konsep media sosial, ya, kampanye. Nah, kita berkaca kepada pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang lalu dilaksanakan saat pandemi COVID-19. Sejumlah ketentuan tentang metode kampanye, bentuk kampanye juga mengalami perubahan, yakni penambahan media daring, kemudian sebagai sarana kampanye pasangan calon. Media daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau online yang memiliki tautan konten aktual secara multimedia atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi. Sedangkan ketentuan kampanye melalui media sosial juga mengalami perubahan, sebagaimana tertuang dalam pasal 47 Peraturan KPU nomor 11 tahun 2020. Kampanye melalui media sosial dilakukan oleh partai politik, gabungan partai politik, pasangan calon dan atau tim kampanye. Dilakukan selama masa kampanye dan berakhir sebelum dimulainya masa tenang, 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Nah, partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, dan atau tim kampanye dapat membuat akun resmi di media sosial untuk didaftarkan ke KPU sesuai dengan tingkatan. Kalau untuk kabupaten tentu ke KPU kabupaten atau kota. Kemudian kalau tingkat provinsi untuk didaftarkan ke KPU provinsi, dan nanti lampirannya disampaikan ke Bawaslu sesuai dengan tingkatan. Nah, tentu ini akan menjadi PR besar bagi penyelenggara pemilu, terutama Bawaslu dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024 nanti. Nah, Bang Roni, pertama tentu kami ingin menggali, menurut Bang Roni, apakah itu media daring atau media sosial? Apakah sama media daring dengan media sosial ini dalam konteks sejarah pengertian fungsi atau aturan hukumnya? Terima kasih, Bang. Kalau antara media daring sama dia sama media yang menggunakan jaringan. Ya. Tapi bedanya media sosial itu biasanya digunakan untuk berinteraksi. Orang bisa bikin kabar, bisa bikin pertanyaan, bikin status. Ya. Media dalam jaringan itu sebenarnya adalah koran, Ya. Koran yang didigitalkan, ya. Jadi dipindahkan menjadi jadi kalau tersebut ya, misalnya info.co gitu ya, atau Papan Express, Info dan lain-lain. Nah, di media daring dia itu tunduk pada Dewan Pers. Sedangkan untuk media sosial atau sosial media, ini kan pengaturannya nggak jelas. Siapa yang akan mempublikasinya? Ya. Apakah dia itu masuk dalam wilayah yang menjadi tanggung jawab Dewan Pers? Tidak. Karena kalau kita lihat sejarahnya kan media sosial ini adalah mentransformasikan diari ke dalam bentuk digital. Ya. Dulu orang bisa tulis apapun di media, di buku diarinya. Terus sekarang buku diarinya itu didigitalkan. Bedanya orang bisa komentar, orang bisa ngasih pandangan, ngasih masukan dan lain-lain. Untuk pengaturannya sendiri, media sosial lebih tunduk pada
Iya. Jadi ketika misalnya orang membuat status, lalu status itu dianggap menimbulkan dampak pada orang lain, maka pihak kepolisian bisa mengambil lagi untuk melakukan penegakan hukum. Kalau di media daring, nah seperti itu, sepanjang medianya memenuhi syarat memiliki jurnalis yang terdaftar juga di Dewan Pers, memiliki lulus di UKW atau UKJ, ya, ujian profesi wartawan. Nanti ketika medianya itu dianggap melakukan kesalahan, pelanggaran etik, tidak tapi harus melalui Dewan Pers. Ya, dengan media daring itu sebenarnya jangan sangat berbeda, samanya hanya medium berupa jaringan. Kalau kira-kira di Sumbar kita yang terverifikasi Dewan Pers media daring Cukup, kalau yang terverifikasi cukup banyak. Baik yang ada di provinsi, ya. ataupun juga yang tersebar di apakah ketika dia itu terdaftar terverifikasi oleh Dewan Pers, lalu dia bisa gitu ya, menganggap dirinya bisa membuat berita yang akan diawasi selalu oleh Dewan Pers. Iya. Nah, karena kan dalam pemberitaan baik di dalam undang-undang pers clear ya, dijelaskan bahwa ada syarat-syarat yang harus mereka rambu-rambu yang harus dipatuhi. Nah, ketika rambu-rambunya dilanggar, konsekuensinya ada dua. Ada proses pidana. Nah, untuk pemeriksaan di Dewan Pers, kita terbukti ada pelanggaran etik. Nah, ketika terjadi pelanggaran etik, nanti Dewan Pers mengingatkan supaya dia yang bersangkutan melakukan upaya-upaya misalnya menyiarkan hak jawab dan lain-lain gitu ya. Kalau misalnya hak jawab tidak disiarkan atau tidak diterima, maka si media bisa digunakan ancaman denda. Kalau di media sosial hal kayak gitu nggak ada, sampai sekarang. Ini yang sebenarnya akan menjadi problem ketika proses pelaksanaan pemilu serentak di 2024 itu juga memasukkan media sosial media sebagai salah satu tools yang digunakan untuk campaign. Apa jadi problem? Misalnya tadi kan disebutkan bahwa akunnya harus terdaftar. Ya, orang melakukan kejahatan kan yang terdaftar itu pasti yang legal, pasti nggak akan ada kejahatan. Ya. Bagaimana dengan akun-akun bodong misalnya? Nah, karena di Indonesia sampai hari ini satu orang itu bisa saja punya 200 sampai 500 akun. Kenapa? Karena kan kita tidak menggunakan sistem verifikasi etnik nomornya. Iya. Di beberapa negara itu ketika kita membuat akun media sosial, akun email gitu, dia harus menyatakan nomor identitas dirinya, pasportnya atau nomor KTP-nya, ID card-nya. Ketika dia bikin email ya, maka satu orang bisa saja memiliki satu atau dua akun atau email yang bisa diverifikasi untuk membuat media sosial. Kalau di Indonesia nggak seperti itu. Bahkan 2 minggu yang lalu itu saya sempat ikut training digital security. Tempat saya punya 4.000 akun. Ya, bayangkan ketika misalnya pemilu lalu kampanye terus ditetapkan aturan orang menggunakan sosial media sebagai media campaign, lalu dia melakukan pelanggaran pelanggaran kampanye misalnya, begitu akan repotnya Bawaslu karena toh hari ini basis yang digunakan untuk melacak seseorang itu kan pakai IP address. Ya. IP address itu bisa diketahui. Tinggal pasang VPN, bisa saja nanti saya ini lagi duduk di sini di China, tapi IP address itu ada di Amerika.
Jepang, bisa di Belanda, bisa ditulis di mana-mana. Tentu akan menghabiskan waktu yang besar untuk bisa melacak keberadaan akun saya ketika misalnya saya melakukan pelanggaran. Itu yang kedua, pastinya akun saya tidak akan didaftarkan sebagai akun resmi untuk kampanye. Iya. Karena kan pelanggaran itu paling banyak dilakukan di media sosial, akun-akun yang tidak jelas sebenarnya kan, yang memang digunakan untuk kalau bahasa hari ini kan kita sebut dengan buzzer. Kalau buzzer itu kan nggak pernah diketahui siapa orang. Iya. Dia bayaran besar, tapi dia bisa menyebarkan informasi seluas mungkin. Oh, ini terkait dengan kampanye. Menurut Abang, Ya. kenapa kegiatan kampanye di media daring dan media sosial itu perlu untuk diatur di saat pemilu atau pilkada? Ya, kalau di media daring, menurut saya clear ya, karena semua orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi. Nah, yang kedua, media daring, media mainstream, ya, kita menggunakan koran, baca, sama media daring, dia kan tidak haram hukumnya mereka mencari keuntungan, ya, profit, dibolehkan. Tapi ketika dia mencari profit, maka syaratnya dia tidak boleh mendahulukan orang lain, memberikan prioritas pada orang lain. Kalau misalnya tidak diatur, maka prioritas dilakukan. Bisa saja kan, misalnya masa kampanye itu masih 2 bulan atau 3 bulan lagi. Karena saya ingin maju, Ya. hari ini saya sudah mulai menggunakan media. Nah, tapi kan di dalam aturan itu nggak bisa disebut sebagai kampanye, kan? Itu merupakan bagian saya mencitrakan diri karena saya ingin maju. Nah, ketika misalnya itu tidak diatur, maka hal-hal yang tadi akan terjadi. Jadi penting perlu ada pengaturan bagaimana slot iklan untuk kampanye menggunakan media daring. Ya. Cuman yang saya sampai sekarang yang saya belum bisa habis pikir adalah bagaimana mengatur slot iklan di sosial media. Ya. Apakah perlu misalnya gitu ya, pemerintah Indonesia atau KPU bekerja sama dengan Facebook sebagai pemilik layanan untuk Facebook, Twitter misalnya juga di Facebook, Twitter atau di Instagram, atau hari ini yang lebih viral itu ada TikTok misalnya, yang hari ini disebar itu kan bisa panjang waktunya gitu. Siapa yang akan melakukan pengawasan terhadap media seperti ini? Lalu bagaimana misalnya penegakan hukumnya? Misalnya kalau yang diatur kan cuman apa ya? Akun terdaftar. Kalau akun yang tidak terdaftar dia melakukan kampanye gimana? Ini nggak bisa dilacak. Kalau di media daring saya pikir itu sangat mudah ya, karena pertama media daring itu dia punya modal yang jelas, punya kantor yang jelas, gitu. Kalau dia punya pendapatan juga pendapatannya tercatat gitu. Tapi kalau media sosial itu kan nggak sekali. Terus dia juga tunduk pada ketentuan yang dibikin oleh si pemilik media sosial media. Saya tunduk pada peraturan saya tunduk terhadap aturan yang dibuat oleh Twitter ketika saya menggunakan Twitter. Nah, pertanyaannya bagaimana Bawaslu misalnya ke depan Ya. bisa melakukan tindakan men-breakdown di Twitter yang diposting oleh SARS. Itu kan agak susah ya proses seperti itu. Jadi saya masih bertanya model seperti apa yang perlu diatur ketika kita akan merambah satu dunia yang sebenarnya itu menjadi dunia yang maya yang pengaturan yang menjadi sangat susah dan proses penegakan hukumnya juga susah. Padahal kita tahu di Bawaslu tidak terbatas waktu untuk proses pemeriksaan untuk kasus pelanggaran, misalnya personel juga terbatas. Saya juga nggak tahu persoalan IT-nya gimana. Ya. Kan kayak tadi misalnya kalau saya beli VPN itu kan murah ya, 50.000 itu saya bisa berlangganan 1 bulan. Banyak VPN yang bisa, bahkan ada yang free, Ya. yang gratis gitu ya. Nah, terus ya udah saya punya akun 200, nanti saya tinggal ganti VPN untuk posting 1, 2, 3 semacam. Ketika dicek
ternyata dia tidak ada, layar pertamanya itu ada di Amerika, layar keduanya ada di Inggris, layar ketiganya ada di Singapura, layar keempatnya baru di pesisir selatan misalnya. Untuk mengejar layar itu aja butuh waktu yang luar biasa. Dan pastinya teman-teman IT tentu jauh lebih paham kondisi seperti itu, dan kejahatan-kejahatan di dunia cyber berjalan bisa 10 kali lebih cepat daripada pencegahan yang bisa dilakukan. Oke Pak. Ini apakah instrumen hukum pemilihan yang ada di peraturan KPU, kemudian waktu yang mengatur tentang kegiatan kampanye melalui media daring dan media sosial sudah sempurna menurut Abang? Apakah itu bisa menjadi contoh instrumen hukum pemilu atau pemilihan serentak selanjutnya? Ya, kembali tadi saya juga sudah singgung sebenarnya. Kalau kita mengartikan kampanye itu harus didasari dengan pembatasan lainnya, Ya. dan kapan berakhirnya. Menurut saya itu kan jadi sangat tidak efektif. Kenapa? Karena orang akan melakukan pelanggaran itu adalah sebelum masa kampanye dilakukan. Nah, bagaimana bisa menjatuhkan? Logikanya ini, ketika saya sudah mau mendaftar, terdaftar, saya akan berkampanye. Ya. Saya akan memperkenalkan diri, gitu, akan menyampaikan misi, menyampaikan misi. Kadang-kadang saya berubah menjadi petani yang membawa karung, gitu ya, bawa beras, gitu kan, supaya saya bisa dikenal. Kan itu bentuk dari kampanye sebenarnya. Ya. Kalau misalnya kampanyenya dibatasi, misalnya cuma 15 hari, nah 15 hari ke depan ini gimana? Ini kan nggak masuk aturan, nggak terjatuh oleh aturan, kecuali pasca ya. Masuk ke minggu 6 misalnya. Ya. Orang itu kampanyenya sebelum masa kampanye dijadwalkan, apalagi untuk menggunakan media sosial, media daring. Kita bisa lihat misalnya di beberapa media daring, termasuk juga media mainstream, itu kan ada buat tutorial bukan berbayar, menceritakan kisah seseorang yang biasanya itu dikeluarkan kalau misalnya ada bayaran. Banyak orang yang mau mencalonkan diri dan menggunakan itu tutorial. Atau ada bedah rumah misalnya gitu. Banyak cara yang digunakan supaya bisa dikenal oleh publik. Itu bagian dari pencitraan diri. Kampanye adalah bagian dari pencitraan diri. Nah, apakah masa ini juga bagian ini juga bisa dikejar oleh undang-undang pemilu atau tidak? Tidak. Tingkat pelanggaran lebih banyak terjadi sebelum Iya. ketika masa kampanye orang masih ya udah kampanye dan nanti juga mereka dibantu oleh pemerintah. Membuat model iklannya juga dibantu oleh pemerintah, misalnya fasilitasi, terus hanya bisa dilakukan oleh pelaku yang terdaftar. Dan pertanyaannya lanjutannya adalah pelaku yang tidak terdaftar. Nah, sama halnya ketika terkait dengan audit dana kampanye. Iya. Kan yang diaudit itu adalah rekening yang terdaftar. Yang tidak terdaftar gimana? Pasti tidak akan makan audit kan sebenarnya. Nah, saluran dana kampanye itu banyak di rekening yang tidak terdaftar. Nah, pertanyaannya adalah apakah penegak hukum termasuk Bawaslu bisa mengajari kalau misalnya kita lakukan sama dengan kampanye tadi. Ketika yang akun yang tidak terdaftar, yang tidak jelas namanya siapa, gitu, identitasnya siapa, lalu dia melakukan pelanggaran, apakah itu bisa dilakukan penindakan? Kalau penindakannya misalnya hanya men-take down si akun yang bersangkutan, nggak akan ada sanksi apapun. Karena tuh seperti yang awal saya sebutkan tadi, teman saya sendiri bisa penjara ribuan akun ya. Bahkan satu orang mungkin dari kita di sini nggak ada yang punya satu akun email,
punya 3, punya 4, punya 5 akun email. Nah, satu akun email itu kan bisa didaftarkan ke seluruh media sosial, Facebook, bisa Twitter, IG, apa gitu. Banyak media sosial ini. LinkedIn pun juga sudah jadi media sosial. Nah, bagaimana bisa Bawaslu untuk mengawasi semua media sosial yang ada di platform media sosial yang ada? Kecuali ya Bawaslu dorong Telkom untuk take down jaringan misalnya kan, nanti berhadapan dengan publik luas. Iya. Karena kan sekarang dunia jaringan itu dianggap juga bagian dari Indonesia yang tidak boleh dirampas itu. Jadi intinya nih, apakah aturannya sudah sempurna? Jelas harusnya nggak sempurna. Celahnya banyak sekali celahnya, terutama kalau kita bicara pada wilayah kampanye dan penindakan pada kampanye. Apalagi ditambah dengan maraknya sosial media hari ini. Mungkin kalau misalnya kita hitung ya, pengguna media sosial media di Indonesia itu jumlahnya itu bisa 3 kali lipat dari jumlah penduduk Indonesia. Karena satu orang itu bisa jadi dia punya 3 atau 4 media sosial. Ya, bahkan di kita di bisnis platform untuk laporan dari sumbernya dari ini potong untuk pemilu dan pilkada depan. Terakhir Bang, closing statement dari Abang terkait dengan tema kita hari ini. Ya, pertama yang perdana ya. Perdana Ini kalau dia bagus, ya. Tapi ini menarik Pak. Podcast ini menjadi media untuk menyampaikan. Ini juga bisa menjadi media untuk memberikan pendidikan ke masyarakat, dan tentunya hari ini sebagian besar kita itu hidup di dunia maya, mudah untuk proses menyampaikan informasi. Ini sangat bagus sekali menurut saya, dan apalagi kita juga akan menghadapi pemilu serentak 2024 yang cukup dramatisir ya, mulai dari rencana politik 3 periode, gitu, rencana penundaan, gitu, sampai juga mempersoalkan anggaran, gitu kan. Belum lagi pandemi yang mengakibatkan banyak orang harus berhenti bekerja. Jadi pasti tidak akan mencari informasi kapan pemilu dilakukan. Dan melalui podcast ini tentu akan mempermudah masyarakat juga bisa mendapatkan informasi. Dan saya berharap kalau bisa berbulan misalnya setahun 2 minggu, jadi nggak terlalu dulu. Iya. Jadi informasi yang diberikan ke masyarakat akan gede, dan juga kalaupun bisa menghadirkan juga misalnya masyarakat seperti ini, bagaimana dia juga bisa merespon tentang rencana dan bagaimana harusnya memberikan pengawasan begitu. Iya. Atau meminta pertanyaan dari netizen juga boleh. Ya, kalaupun bisa ada satu saluran khusus gitu ya, yang meminta apa yang perlu disampaikan, apa yang perlu ditanyakan kepada masyarakat. Dan terima kasih Bang Roni atas kesempatan menjadi narasumber di acara podcast kami. Terakhir, saya akan tutup. Terima kasih bagi yang telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube, kemudian di Facebook kami juga, Facebook Lembaga Wakil Kabupaten Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.